Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung dalam acara Gema Injil Anugerah. Saya mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini, memiliki kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan sahabat anugerah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Kami akan membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami memohon hikmat daripada-Mu, agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan bersama-sama, sungguh-sungguh kami mengerti, dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami di saat kami beraktivitas. Terpuji nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakan bagi kita semua. Galatia pasal 3 ayat 25 sampai dengan yang ke-29, demikian firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sampai di sana pembacaan kita. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, dalam pembacaan kita di sini, Rasul Paulus memberikan penekanan bagaimana kebenaran firman Tuhan dalam teks yang kita baca saat ini berbicara tentang bagaimana Allah menegaskan bahwa semua orang dapat menjadi anak Allah dan berhak menerima janji-janji Allah. Jadi semua orang punya hak untuk menjadi anak Allah dan menerima janji Allah. Jadi kebenaran firman Tuhan yang kita baca saat ini memberikan pengajaran kepada kita bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa sebab iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Karena iman itu sudah datang, berita Injil yang memberikan pengajaran bahwa Yesus sudah datang ke dalam dunia berkorban bagi manusia, rela disalibkan, rela menderita, bahkan mengalami kematian dan harus dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan bahwa kemenangan terhadap maut tersebut sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang beriman kepada Tuhan, yang sudah mengerjakan tuntas pekerjaan tersebut, memiliki status yang disebutkan oleh Alkitab, bahwa kamu sudah menjadi anak Allah. Ayat yang ke-26, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Status setiap orang yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Status setiap orang yang sudah memiliki Yesus, menjadi Tuhannya, menjadi juru selamatnya, dia sudah menjadi anak-anak Allah. Setiap anak, dia berhak meminta kepada Bapa, berhak meminta kepada Allah sebagai Bapanya. Bahkan Allah juga berjanji bahwa ada tempat yang indah, ada tempat yang kekal, yang disiapkan bagi setiap anak-anak Allah. Jadi status menjadi anak Allah adalah sesuatu yang sangat istimewa, yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Karena pada dasarnya manusia itu
bermusuhan dengan Allah. Karena pada dasarnya manusia itu bertentangan dengan rencana Allah. Tetapi karena Allah mengasihi manusia, karena Allah mengasihi seisi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal kita dapatkan pada saat status kita sudah berubah. Status kita yang tadinya adalah anak iblis, status kita yang tadinya adalah musuh di hadapan Allah, pada saat kita beriman kepada Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan pada saat status kita sudah menjadi anak Allah, kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita dapat memanggil Allah itu sebagai Bapa kita, dan Dia menyiapkan tempat yang indah bagi kita. Ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata, karena kamu semua telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Tuhan sudah mengerjakan semua proses tersebut yang menjadikan kita boleh mengenakan Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah, sehingga kita disebut sebagai milik Kristus. Jadi gambar Kristus ada di dalam kehidupan kita, karena kita sudah beriman kepadanya. Untuk itu, firman Tuhan memberikan pengajaran yang kuat kepada kita. Menjadi anak Allah itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Merubah status kita dari anak iblis menjadi anak Allah hanya bisa terjadi itu pada saat kita percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat tersebut. Dan pada saat itulah status kita menjadi anak-anak Allah, karena kita sudah percaya kepadanya. Dan sesudah kita menjadi percaya, sesudah kita menjadi anak-anak Allah, ayat yang ke-28, firman Tuhan kemudian mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi pada bagian ini kita perhatikan bagaimana firman Tuhan memberikan penegasan bahwa semua orang di dunia ini bisa menjadi anak Allah. Semua orang di dunia ini bisa memiliki status menjadi anak Allah kalau dia percaya kepada Kristus. Dan pada saat dia sudah percaya kepada Kristus, disebutkan dia menjadi milik Kristus. Dan itu tidak terkecuali. Bukan hanya untuk sekelompok orang. Bukan hanya untuk satu bangsa tertentu. Tetapi dapat terjadi di dalam kehidupan semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Jika kita sudah percaya kepada Kristus, jika kita sudah memiliki sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, kita mendapat bagian dalam status yang dikatakan oleh Alkitab. Kita boleh menjadi anak Allah dan kita dapat memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Sebagai anak, kita berhak tinggal bersama-sama dengan Allah di sorga pada masa kekekalan. Karena kebesaran anugerah Tuhan itu yang Dia nyatakan kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Kemudian ayat yang ke-29, firman Tuhan kemudian berkata bahwa, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jika kita sudah menjadi milik Kristus, karena kita sudah percaya, maka kita juga punya hak yang lain, yaitu menerima janji Allah. Kita menjadi pewaris surga, sebagaimana janji Tuhan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi status menjadi anak Allah, status menjadi milik Kristus, status menjadi ahli waris, adalah status yang luar biasa, yang Tuhan anugerahkan kepada kita yang berdosa. Kita yang tadinya tidak berlayak di mata Tuhan karena kita bermusuhan dengan Dia. Tetapi karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Dia merubah status kita tersebut, menjadikan kita yang percaya
menjadi anak Allah, menjadi milik Kristus, bahkan menerima janji pada masa kekekalan. Jadi kebenaran firman Tuhan saat ini mengingatkan kita semua pada saat ini untuk kembali mengoreksi diri kita, untuk kembali mengoreksi diri kita. Apakah benar kita sudah membuka pintu hati, mengundang Yesus menjadi Tuhan, menjadi juru selamat kita? Karena hanya cara itulah yang menjadikan kita bebas dari hukuman, yang menjadikan kita bebas dari ancaman dicampakkan ke lautan api. Hanya dengan menjadi milik Kristus, kita boleh terbebas dalam bagian tersebut, dalam hukuman tersebut. Itulah sebabnya saat ini saya kembali mengingatkan kita semua. Mari kita koreksi diri kita. Mari kita lihat kembali iman kita. Benarkah kita sudah memiliki iman yang sungguh? Karena kita sudah percaya kepada Kristus. Jika belum, saat ini saya mengajak kita untuk beriman kepada Kristus. Jangan mengeraskan hati. Percayalah kepada Tuhan. Karena dengan kita percaya kepada Tuhan, dosa kita dihapuskan. Dengan kita percaya kepada Tuhan, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan dengan kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi milik Kristus. Dan dengan kita percaya kepada Tuhan, kita memiliki janji bersama-sama dengan Allah di surga pada masa kekekalan. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini, yang mengajarkan kepada kita agar supaya kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena kita yang sudah mendapat bagian dalam Kristus, kita sudah menjadi anak Allah, kita sudah menjadi milik Kristus, bahkan kita menjadi pewaris janji-janji Tuhan pada masa kekekalan. Berita sukacita ini, mari kita sebarkan. Mari kita sampaikan kepada anggota keluarga kita. Mungkin ada di antara mereka yang belum membuka pintu hatinya, belum percaya kepada Kristus. Beritakanlah berita sukacita ini, agar mereka juga boleh menjadi anak Allah. Dan setelah menjadi anak Allah, kita sama-sama memiliki pengharapan hidup bersama dengan Tuhan pada masa kekekalan. Ada sorga yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Karena kita anaknya, karena kita miliknya, dan karena kita juga pemilik janji daripada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Kita punya Allah yang Maha Kuasa, kita punya Allah yang agung, yang dapat memberkati kita, dapat menolong kita di dalam segala keberadaan kita. Kiranya kebenaran ini menjadikan kita semua terberkati. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini, karena kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman Tuhan, dan kami diajar bahwa karena kasih Tuhanlah, kami boleh beriman dan menjadikan status kami menjadi anak-anak Allah. Status kami menjadi milik Kristus. Status kami menjadi orang-orang yang berhak menerima janji-janji dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua kekuasaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus menikmati perlindungan, pertolongan dari Tuhan saja. Terima kasih. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa secara khusus untuk semua pemirsa, sahabat anugerah yang boleh mendengarkan berita sukacita ini. Dalam keberadaan mereka, mungkin ada di antara mereka yang sakit. Kami memohon jamaahan Tuhan bagi mereka, agar mereka boleh disembuhkan. Bagi mereka yang sedang berupaya untuk bisa menyelesaikan pendidikan, Tuhan karuniakan hikmat, agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bagi mereka juga yang mungkin memiliki pergumulan dalam keluarga, tolonglah Tuhan, agar ada jalan keluar dari setiap permasalahan yang mereka hadapi. Kami naikkan doa kami, ucapan syukur kami pada saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.